saudara pemirsa, masih bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Merdeka Sari hadir untuk Anda. Tema yang memang menjadi sorotan publik saat ini adalah seputar penyebab COVID-19 yang mempengaruhi banyak sekali lini dan banyak sekali hal-hal yang kemudian mau tidak mau harus diberlakukan dan kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Dan hari ini sudah di studio saat ini ada rekan saya Bapak Eko. Selamat pagi. Alhamdulillah pagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ada desinfektan dan semprot desinfektan? Siap. Ya? Iya. Kita jauh-jauhan dulu Pak ya. Luar biasa. Oke. Baik, social distance gitu katanya. Tema kita rencana pemberlakuan sistem daya rumah bagi aparatur sipil negara. Langsung saja Pak Eko, silakan. Ya, terima kasih Bu Ika. Jadi kami diberikan kesempatan untuk bisa ikut membantu menginformasikan kepada seluruh ASN khususnya lingkup pemerintah Kota Parepare. Dimulai dari hari Senin yang lalu melalui acara Coffee Morning yang dipimpin secara langsung oleh Bapak Wali Kota kita, Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawi SHMH. Beliau menegaskan sikap dan meminta kepada kita semua untuk ikut berpartisipasi bagaimana caranya kita untuk menghindari, mencegah terjadinya penularan COVID-19 gitu ya. Bahasa sederhananya sajalah supaya dikenal dengan mudah, virus corona. Itu beliau memerintahkan kepada kita untuk bekerja di rumah. Termasuk juga kemarin beliau sampaikan bagaimana siswa dan tenaga pendidik juga bisa belajar di rumah, beraktivitas di rumah. Oleh karena itu kami menyikapi persoalan ini tadi sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri maupun Menpan. Pemerintah Kota Parepare juga mengeluarkan surat edaran tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Parepare dengan nomor 060-91-organisasi per tanggal 16 Maret 2020. Jadi inti dari apa istilahnya bekerja di rumah itu adalah untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya penularan virus corona ini. Kemudian yang kedua, membatasi pertemuan dengan para pihak yang sering berhubungan dengan kita-kita. Kemudian yang ketiga juga untuk menjamin kepastian bahwa tugas kedinasan yang diberikan kepada masing-masing itu juga tetap jalan. Sehingga fungsi kontrol, fungsi kendali, fungsi pelaksanaan itu tetap masih seperti biasa dipegang oleh masing-masing pimpinan unit kerjanya. Saya kira itu Bu Ika. Oke, baik. Nah, pertanyaan kemudian muncul ketika semuanya dilakukan di rumah. Jadi kan saat kemarin, kalau contoh kecil kemarin hadir bersama kami, Pak Eko ada Kepala Dinas Pendidikan, pembelajaran ini banyak metode. Kita pakai Edmodo, kita pakai Google Classroom gitu kan. Yang jadi masalah adalah melihat Parepare kan tidak semuanya mampu mengakses itu. Karena nggak semuanya tinggal di perkotaan yang akses internetnya bagus. Atau paling nggak ada WA, ada smartphone, tapi jaringannya nggak ada di tempat tinggalnya. Bagaimana kemudian mensiasati teman-teman PNS yang bisa dikatakan di Parepare ini kan geliatnya kencang sekali. Kita adalah salah satu kota yang cukup sibuk di Sulawesi Selatan dengan pelayanan publik, pelayanan umum tidak mau mencukupi kebutuhan masyarakat dengan ini. Apakah itu tidak menjadi tantangan tersendiri? Kalau kami melihat di lingkup pemerintah Kota Parepare sendiri memang sudah disepakati pemanfaatan teknologi informasi melalui email, melalui WA, Messenger, Line Messenger. Bahkan kemarin teman-teman dari Kominfo menginformasikan kalau memang diperlukan rapat atau istilahnya seperti itu, disiapkan juga aplikasi yang bisa video conference, katanya bisa sampai sekitar 50 orang gitu. Ya, jadi saya pikir dalam proses pelaksanaan tugas kedinasan keseharian untuk di lingkup pemerintah Kota Parepare saya pikir tidak ada di persoalan itu. Karena barusan juga tadi saya pagi kontak dengan staf kita juga melalui WA, pekerjaan apa yang diselesaikan, kemudian apa lagi yang harus ditindaklanjuti. Mereka melaporkan kepada kita bahwa Pak ini yang kami lakukan, bahwa ini begini, butuh ini ya. Kita pimpinan memberikan informasi apa yang harus ditindaklanjuti. Dan saya pikir ini bukan sebuah hal yang sulit ya gitu. Intinya satu, bahwa kita berkemauan untuk
ikut serta bagaimana mencegah terjadinya penularan yang tadi. Memang tidak semua teman-teman ASN kita bisa bekerja di rumah. Terlebih khusus teman-teman ASN yang bergerak dalam bidang kesehatan, terutama dokter, para medis, bidan atau perawat begitu. Mereka mau tidak mau, suka atau tidak suka, tetap harus standby di tempat tugasnya untuk seperti itu, karena memang itu tuntutan tugas. Kemudian teman-teman ASN yang bertugas dalam bidang pelayanan publik, mereka juga standby. Pengaturannya diatur secara teknis oleh internal mereka sendiri. Kemudian mereka yang bertugas yang berhubungan dengan penyelamatan dan kebencanaan, kemudian teman-teman yang bertugas yang berhubungan dengan ketertiban dan keamanan, teman-teman yang bertugas dalam hubungan keamanan ketertiban sudah ya, ini kebersihan. Nah ini juga tidak bisa tidak, mereka juga harus mengatur bagaimana modelnya dan tata caranya itu. Mereka punya model dan mekanisme yang sudah mereka tetapkan sendiri-sendiri gitu. Iya. Dan memang supaya kita, jadi kalau persoalan pemanfaatan itu tidak ada kendala yang signifikan. Iya. Karena istilahnya memang kita juga di Parepare ini bisa dibilang almost gitu, hampir semua orang sudah menggunakan. Sudah tersentuh dengan IT gitu. Baik. Hanya satu catatannya, memang sudah tersentuh IT gitu ya. Hanya perlu dipastikan satu hal. Iya, cukup pulsa untuk internetnya, kuotanya untuk itu. Jangan-jangan juga karena udah borong masker, borong hand sanitizer, borong alkohol, borong bahan makanan, kuota diborong juga. Ini istilahnya bukan virus corona yang mematikan, tapi sifat kita yang terlalu ini ya, serasa ingin menguasai semuanya gitu. Dan kembali bahwa ini saat ini suasana tanggap darurat. Tadi kalau sempat Pak Eko menyebutkan tenaga medis dan teman-teman, salah satu juga yang berada di depan adalah teman-teman media sebenarnya. Ini juga sebenarnya patut kita apresiasi teman-teman media yang ketika ini meliput, mengabarkan informasi terkini harus mengikuti SOP yang berlaku. Jangan sampai ingin memberikan informasi kepada masyarakat tapi melupakan diri sendiri. Betul, karena terlalu loyalitas terhadap pekerjaannya teman-teman media ya. Baik, ini tanggap darurat dari tanggal 16 sampai akhir 31 Maret ya. 31 Maret ya dikabarkan seperti itu. Ini bisa dibilang pemberlakuan sistem daripada ASN ini yang kemudian beralih ke rumah pasti tidak sama dengan kemudian ketika teman-teman ke kantor, teman-teman memang keep in touch langsung dengan pekerjaan. Apakah pemerintah dalam hal ini sudah mempertimbangkan hal misalnya pelayanan publik? Untuk pelayanan publik itu memang kemarin kita informasikan kepada teman-teman yang berhubungan dengan itu tetap bekerja. Intinya adalah jangan sampai karena sebagian atau diatur untuk bekerja di rumah, pelayanan publik kemudian ditiadakan atau malah justru tidak terlaksana. Justru dalam surat edaran ini penekanannya bidang-bidang hal yang seperti itu tetap harus menjadi perhatian. Jangan sampai ada urusan-urusan yang berhubungan dengan masyarakat ditelantarkan karena tidak ada orang bertugas. Itu tidak boleh. Jadi yang jelas tadi pelayanan publik, urusan kesehatan, urusan kebersihan, urusan keamanan ketertiban standby dalam kondisi seperti itu. Pengaturan petugas dan lain sebagainya diatur oleh mereka sendiri. Saya mendapat informasi dari Kepala Dinas Dukcapil. Dia sudah menginstruksikan atau menginformasikan kepada khalayak bahwa untuk pelayanan yang berhubungan dengan kependudukan dan catatan sipil bisa dilakukan secara online. Jadi masyarakat tidak perlu secara langsung datang ke kantornya untuk seperti itu. Kemudian juga beliau juga menyampaikan informasi untuk hal-hal urusan kependudukan dan catatan sipil yang berhubungan dengan administrasi kependudukan atau apa segitu. Apabila dipandang tidak mendesak, mungkin bisa ditunda dulu. Atau kalau memang itu ada pilihan yang lagi, satu, dia bisa melalui online yang tadi sudah disampaikan. Jadi saya pikir hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan publik, saya pikir tidak tetap menjadi perhatian, tetapi pesan untuk teman-teman yang bertugas dalam bidang ini tetap amankan diri, jaga bagaimana caranya kita untuk mencegah tindakan-tindakan apa yang harus diambil, itu sudah diinformasikan juga melalui surat edaran itu. Amankan diri dengan menjaga kesehatan, peralatan kerja, peralatan kantor dengan disinfektan dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, ya. Baik. Kita jalan dulu Pak Eko. Siap. Saya akan segera kembali selepas yang berikutnya.
Nggak pakai helm kok gak? Enggak. Mau kok gak pulang? Iya. Enggak pakai helm nih. Iyo, tidak pakai helm nih. Ay, Satu nih helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, Pika dulu pada ambil helm dah. Ya, Dipersembahkan oleh Kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. pesan ini dipersembahkan oleh Apa tadi kita cerita di depan kantor? Ini Risma ada berita dapat di sosmed, katanya akan terjadi gempa di Sulawesi. Air laut pun surut dan banyak warga Pinrang yang mengungsi. Astagfirullah, berita hoax itu jangan kita lalu percayai. Jika mendapat berita toh, klarifikasi kita lebih dahulu. Itu warga Pinrang mengungsi jadi korban berita hoax. Baik, saudara pemirsa, Anda masih bersama kami dan saya masih mengingatkan Anda untuk tetap berada di rumah. Untuk informasi terkini seputar kesehatan atau perkembangan virus corona dari baik itu dari pemerintah kita kemudian dari tenaga kesehatan, Anda cukup di channel 8 di TV karena kami akan memperbarui senantiasa informasi seputar perkembangan virus ini ya. Dan seputar rencana pemberlakuan sistem dari rumah bagi aparatur sipil negara ini masih ada Pak Eko. Bekerja di rumah ya. Ini bagian apa namanya pengaturannya, pengaturannya seperti apa ini? Karena kan tidak jelas, karena ini sebenarnya dadakan banget orang masih ini kan gampang gitu dilakukan. Ya, ya, oke, makasih, Mbak Ika. Jadi begini, pengaturannya yang pertama, kepala unit kerja memastikan harus ada pejabat yang juga stay di kantor, minimal 2 tingkat dalam kantor itu yang mereka standby. Untuk apa? Ya untuk memperhatikan pelaksanaan tugas yang dilakukan sehari-hari di kantor seperti itu. Kemudian untuk yang lain diatur penugasan-penugasan ya seperti biasalah. Khusus untuk mereka yang bekerja di rumah itu kemarin di surat edaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah ditugaskan ceritanya. Mereka bukan bekerja di rumah tapi ditugaskan bekerja di rumah. Jadi melalui surat tugas si A, si B, si C yang melaksanakan tugas di rumah, jelas pekerjaan apa yang harus mereka lakukan dan itu harus dilaporkan setiap hari kepada pimpinan melalui Sekda, UP, Kepala BKPSDM. Nah, model pengatur pelaporan dan lain sebagainya saya pikir dengan teknologi
Dengan apa juga bisa kita lakukan, dengan WA kah, dengan apa, di foto kah, atau di apakah, dalam modelnya seperti itu. Jadi saya pikir tidak perlu terlalu dipusingkan bagaimana format pelaporannya atau bagaimana, enggak usah. Yang penting informasi pekerjaan yang diberikan atau didelegasikan kepada staf itu bisa dilaksanakan dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan siapa saja sih sebenarnya yang bisa dirumahkan. Ya kalau ketentuannya dari Kemendagri ada aturan secara teknisnya, usianya dan ininya. Tapi kalau Parepare mungkin kita atur sedemikian rupa yang jelas mereka yang bisa bekerja di rumah kita diinformasikan di sini, dihimbau untuk bisa bekerja di rumah. Kemudian untuk dipastikan juga untuk bisa bekerja di rumah juga harus punya peralatan kerja. Betul. Paling tidak smartphone yang punya kuota internet. Syukur-syukur ada lagi laptop, tapi zaman sekarang saya pikir sudah tidak ada lagi orang yang tidak punya laptop, punya gitu semuanya gitu kan. Dengan model apapun lah itu bisa. Kemudian yang diatur lagi adalah ini tadi terkait dengan absen. Bagaimana Pak absensinya? Saya ada di rumah, ini ada di kantor. Jangan saya pikir tidak terlalu pusing. Pekerjaan apa yang dikerjakan itu difoto, dilaporkan kepada atasan dan itu sudah menjadi bagian dari absensi itu. Kemudian bagaimana teman-teman yang dengan terpaksa dia tidak bisa bekerja di rumah, dia harus bekerja di kantor untuk sementara waktu dalam masa tanggap darurat ini, pemerintah daerah mengambil kebijakan absensi menggunakan fingerprint untuk sementara waktu. Ceklock ya? Ya ceklock itu diberhentikan dulu, diganti dengan manual dengan catatan bawa bolpen sendiri-sendiri begitu, bawa bolpen sendiri-sendiri. Jadi dengan model yang seperti ini kita kombinasikan sedemikian rupa. Edaran ini hanya ingin memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilaksanakan itu tidak keluar dari jalurnya. Jangan sampai, mohon maaf ini, ada teman-teman ASN, mumpung libur, ini saya di rumah saya nggak ngapa-ngapain, tidak begitu. Kita masing-masing punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Apa yang sudah menjadi tugas kita, yang terjadwal dan lain sebagainya, itu harus dikerjakan. Kemudian yang berikut yang kami mau sampaikan khususnya untuk teman-teman ASN yang masih bekerja di kantor, himbauan yang sudah bisa dipastikan yang kita sampaikan kepada teman-teman semua adalah hindari dulu yang namanya kumpul, rapat dan lain sebagainya. Perjalanan dinas untuk sementara waktu yang bisa ditunda dulu. Jadi sampai menunggu situasi dan kondisi ini semakin membaik, dan kita berharap juga semoga saja semakin membaik kondisi ini tadi. Kemudian yang berikut terkait dengan laporan-laporan yang dibutuhkan tanda tangan dan lain sebagainya. Ya ketentuannya sederhana saja, dokumen-dokumen apa saja yang tidak dimungkinkan untuk tanda tangan scanning, ya kalau harus dibutuhkan tanda tangan basah, ya mau tidak mau itu harus ditanda tangan basah. Caranya ya diaturlah dengan cara sedemikian rupa. Saya pikir bisalah dalam kondisi mendesak bahwa ini dokumen dibutuhkan, itu bisa diantarkan ke kantor atau bagaimana. Atau mungkin kalau dokumen yang sifatnya tidak berhubungan dengan keuangan atau yang dimungkinkan untuk ditandatangan secara scanning, bisa saja, tapi dengan catatan mohon petunjuk dari pimpinan apakah diperkenankan untuk scanning atau tidak. Nah, kalau diperkenankan ya bisa, tidak ada persoalan gitu. Kenapa hal ini diperlukan untuk hal-hal yang seperti ini? Intinya tadi, bagaimana kita mencegah terjadinya penularan virus corona ini tadi, karena bukan kayak apa-apa, luar biasa pergerakan dari virus ini begitu cepat, angka yang sebelumnya kecil semakin lama makin bertambah juga, dan ini membuat kita juga harus waspada gitu. Waspada tapi bukan berarti jangan panik, jangan paranoid gitu dan sebagainya. Yang penting jaga diri, keluarga, kemudian jaga jarak sosial. Ya kalau kita masih mau beribadah, ya beribadah silahkan seperti biasanya, tapi itu tadi dengan catatan menjaga diri dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Perilaku hidup. Iya, bagaimana kita bisa menjaga ini kontak, ya kurangi, termasuk kalau kita di pemerintah daerah yang biasanya kita bersalaman untuk sementara, mungkin kita dengan model yang lain bersalaman dan lain sebagainya. Saya pikir itu pengaturan-pengaturannya secara teknis, saya pikir teman-teman SKPD sudah memahami terkait dengan apa ini tadi. Yang jelas intinya adalah bukan liburan. Betul, sepakat. Bekerja di rumah itu bukan liburan. Bagaimana caranya bekerja di rumah? Ya kita situasikan kondisi dengan yang ada di rumah. Karena bukan apa-apa, terkadang nggak bisa dipungkiri juga. Kita lagi bekerja, kalaupun ada dari kita yang punya anak kecil, pasti mereka bilang, Pak bagaimana Bu ini? Ya kita kondisikan lah, yang penting pekerjaan selesai. Bukan berarti terus kalau bekerja di rumah libur semuanya, enggak. Nah sekali lagi semua kegiatan yang dilakukan di rumah
itu terpantau dan dilaporkan kepada pimpinan supaya pimpinan juga tahu bener nggak nih si A si B gini. Jangan sampai tadi ada informasi liburan kita keluar kota. ASN yang dalam kondisi ini kita dilarang untuk keluar daerah. Tadi sudah disampaikan perjalanan dinas sementara waktu tunda dulu. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan luar rumah yang bisa ditunda atau dianukan, tunda dulu. Kurangi aktivitas di luar rumah kecuali untuk hal-hal yang sifatnya emergensi. Butuh layanan kesehatan kah, butuh untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan di rumah tangga atau lain sebagainya yang sifatnya emergensi. Saya kira begitu Bu Ika. Iya. Ya pasti tadi seperti statement saya di acara sebelumnya bahwa mari kita saling menguatkan tanpa harus berpegangan tangan. Betul, iya. Iya, orang menolak salaman bukan berarti kita nggak berteman loh. Istilahnya modalnya udah gaya Sunda gitu. Iya. Ibu Ridwan Kamil mengatakan begitu. Baik, saudara, kita jeda dulu, saya akan segera kembali selepas yang berikut ini. Mikir kok, kalau sampai ada di Indonesia lagi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh saja, karena air adalah sumber kehidupan kita. Baik, saudara pemirsa, kita sampai di segmen terakhir bersama Bapak Kabak Organisasi, Bapak Eko Riyadi, saat ini seputar kebijakan pemerintah seputar pemberlakuan sistem bekerja dari rumah demikian bagi aparatur sipil negara, karena memang hal ini, penyebaran virus corona ini tidak boleh kita anggap sepele. Kita harus serius menyikapi ini, penuh rasa tanggung jawab, karena kita semua berkontribusi untuk melawan itu, bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi semua stakeholder bertanggung jawab, termasuk saya dan termasuk Anda yang saat ini sedang menonton kami. Saya himbauan untuk pemirsa di rumah, silakan. Dengan ini kami menghimbau kepada seluruh teman-teman ASN dalam lingkup pemerintah Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare telah mengeluarkan surat edaran yang berhubungan dengan bekerja di rumah. Kiranya itu bisa menjadi pedoman kita
dengan tujuan adalah untuk meminimalisir terjadinya penularan virus corona ini di lingkungan kerja. Kemudian membatasi diri dengan aktivitas-aktivitas luar rumah yang dianggap tidak terlalu emergensi. Kemudian yang kedua juga untuk teman-teman yang bekerja masih di kantor juga mohon untuk diperhatikan, batasi diri kontak dengan orang lain, melakukan rapat atau hal-hal lain yang berhubungan dengan orang lain itu. Kemudian yang kedua, yang berikut yang kami mau sampaikan kepada teman-teman yang ada di satuan kerja yang masih bekerja di kantor, tolong juga bisa diperhatikan kebersihan di ruangan kantor. Kami juga menghimbau kepada kita semua untuk menyiapkan juga peralatan untuk sanitasi, cuci tangan dalam air mengalir dengan menggunakan sabun selama 30 detik, kemudian menyiapkan masker bagi mereka yang diindikasikan batuk kah, pilek kah atau apanya, supaya untuk bisa menjaga teman-teman yang lain. Saya kira itu. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah bekerja di rumah bukan berarti liburan. Bekerja di rumah tetap bekerja dengan menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan dan diamanahkan kepada kita sekalian. Selesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, laporkan kepada pimpinannya masing-masing apa-apa saja yang sudah mereka kerjakan, untuk selanjutnya untuk mendapatkan instruksi lainnya. Saya kira itu penegasannya. Kemudian tadi, ayo sama-sama kita menjaga situasi ini supaya lebih tenang gitu, tidak perlu panik. Yang jelas waspada perlu, tetapi mawas diri juga perlu kita jaga gitu. Saya kira itu ya begini. Selain mawas diri, mungkin introspeksi diri. Siap, dari gitu. kondisi ini mungkin kita yang berjauhan bisa lebih dekat, Ya, begitu. Kita mungkin yang sibuk dengan Ya. pekerjaan bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anak di rumah. Iya. Bersama pasangan kita ambil positif. Tapi jangan lupa tadi Bu Ika bahwa bekerja di rumah adalah bekerja, bukan liburan. Betul. Itu penegasannya. Jadi persoalan bekerja ini hanya tempatnya Pindah dipindahkan. tempat pindah. Dimensinya aja gitu. Kalau di kantor pakai uniform, di rumah terserah mau pakai apalah gitu. Yang penting pekerjaan yang diberikan bisa diselesaikan. Bagaimana kalau sudah selesai? Bisa dikirim by WA, bisa dikirim dengan apa? Banyak metode yang bisa kita lakukan. Kalaupun toh ada yang harus ditandatangan, itu juga saya pikir tidak jadi persoalan. Itu bisa dikondisikan sedemikian rupa. Gitu. Saya kira begitu, Ika. Jadi istilahnya bagi pemirsa juga terkhusus untuk yang Ya. ada urusan-urusan pemberkasan apa segala macam, jangan khawatir karena kita ini smart city, semuanya dilakukan bisa secara diangkat. online Ya. ya. Jadi Anda jangan khawatir gimana saya mau ngurus ini, saya mau ngurus ini. Tenang, semuanya kita pemerintah kita sudah memikirkan itu dengan baik. Satu lagi, jangan dilupa bahwa ini bukan terus wah lama sekali enggak. Bekerja di rumah atau dirumahkan itu hanya berlaku sampai 31 Maret 2020. Kalau nanti situasinya ya kita berdoa saja semoga saja situasinya semakin membaik, ya mungkin saja kita sudah bisa. Kita berharap kita sudah bisa bekerja di kantor secara normal lagi. Yang jelas pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Bapak Wali Kota juga selalu menginstruksikan kepada kita, tolong patuhi situasi kondisi, jaga diri untuk kita turut serta bagaimana mengurangi, meminimalisir penularan virus corona ini tadi. Sambil menunggu informasi-informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat, karena terus terang saja pemerintah daerah kita semua ini juga memantau informasi-informasi terkini terkait dengan perkembangan virus corona ini tadi, sehingga untuk apa ya, untuk antisipasi tindakan-tindakan pencegahan yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Salah satunya tadi adalah merumahkan, bekerja di rumah untuk ASN. Work from home, istilah kita adalah bekerja di rumah, begitu. Saya kira begitu Bu Ika. Ya. Dan ini penegasan dan bukan hanya Kota Parepare yang melaksanakan itu. Hampir seluruh kabupaten kota mungkin di seluruh dunia mungkin sudah melakukan dari ini bukan. Dan kenapa dari pertanyaan juga kenapa harus 14 hari? Karena ini adalah data dari masa inkubasinya itu yang kita ikuti gitu. Termasuk juga mungkin kalau ada teman-teman ASN yang sebelum ada surat edaran ini sempat melakukan perjalanan dinas ke tempat-tempat yang ya dalam tangga di sini ya sudah berpotensi untuk itu, ya mohon bisa mengisolasi diri secara mandiri, mengamati diri. Ya saya tidak tahu apa gejala-gejalanya, ya jelas banyak cari informasi di media yang bertanggung jawab, yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan dari media-media yang mohon maaf ya kadang-kadang menyebarkan berita-berita yang tidak pasti. Tolong diinformasikan situ.
Kalau ada gejala klinis yang berhubungan dengan ya hasil dari perjalanan tadi, segera menghubungi petugas kesehatan terdekat atau call center 112. Betul. Karena kita diharapkan untuk juga bisa menjaga diri, memproteksi diri, jaga keluarga, jaga lingkungan sekitar, teman kerja untuk dengan cara-cara seperti tadi. Sekali lagi, untuk teman-teman ASN sebelum surat edaran ini dikeluarkan yang melakukan perjalanan dinas di tempat-tempat yang punya potensi terjangkiti virus corona tadi, untuk lebih berhati-hati, mawas diri, kemudian melakukan isolasi secara mandiri, menginformasikan keluhan-keluhan atau apapun gitu. Kalau butuh emergensi, tindakan emergensi, segera hubungi petugas kesehatan atau call center 112. Saya kira itu. Ya. Terima kasih atas petunjuk dan juga arahan dari Bapak Kabak Organisasi Bapak Eko Awiaryadi seputar kebijakan. Saya rasa ini kebijakan yang memang langsung dikeluarkan oleh Presiden ya. Iya. Dan ini diejawantahkan oleh kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan Provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Betul sekali, dan mudah-mudahan kita bisa ikut bersama-sama bagaimana kita memproteksi diri kita, dan kalau menemukan gejala jangan tiba-tiba langsung, kasihan juga rumah sakit kemudian diserbu gitu kan. Tapi karena belum tentu juga tapi cuma pilek biasa, tapi pilek biasa jangan pada efek juga, jadi lakukanlah sterilisasi di rumah masing-masing dengan prosedur-prosedur yang bisa kita cari beberapa, kita googling aja lah, kira-kira itu bukan hal yang sulit. Terima kasih Pak Eko. Oke, terima kasih. Ya. Mas ya, karena kita apresiasi Bapak Ibu yang memang karena ini kita berjihad Pak ya. Ya, betul. Iya, kita berjihad karena ini tugas negara dan kita yang diemban oleh masing-masing. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Eko, saya dan juga teman-teman dokter, sebenarnya kami ini adalah orang-orang yang rentan terinfeksi, karena mau nggak mau ini adalah tugas dan amanah yang diberikan kepada kita gitu. Tapi apapun itu kita lillahi ta'ala, semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Dan virus corona bisa segera berlalu. Badai pasti berlalu kok, saya yakin demikian. Saudara-saudara, sampai di sini kebersamaan kita untuk program talk show Persembahan Doli. Kami akan kembali mengabarkan informasi-informasi terkini seputar perkembangan virus corona di kota Parepare. Tetaplah di TV Peduli, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap di rumah saja. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.